بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang sama berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan perintah-perintah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala atau ganjaran yang tentu lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau telah mendidik umatnya untuk menghargai dan memuliakan setiap kebaikan, walaupun itu hanya kebaikan yang kelihatannya sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memotivasi umatnya agar mereka tidak menganggap enteng satu kebaikan, walaupun kebaikan itu sedikit. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang berkesinambungan, yang tetap istiqomah, konsisten, sekalipun itu hanya sedikit. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, kenapa? Karena setiap hamba kelak di akhirat sangat mengharapkan kebaikan dan sangat bermanfaat kebaikan itu. Sebagaimana setiap keburukan walaupun sekecil apapun itu menjadi sebab kerugian dan penyesalan bagi hamba kelak di akhirat. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, setiap amal solih yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah diganjar dengan kebaikan, bahkan dijanji dengan pelipat gandaan pahala. Berbeda dengan keburukan. Satu keburukan ya diancam dengan satu keburukan yang semisal. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pekan lalu telah kita jelaskan pengertian puasa serta hukumnya.
Nah, serta hukumnya berdasarkan Quran dan Sunnah serta ijma bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga yang terkait dengan fadluhu, keutamaannya. Keutamaan puasa. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Setiap perintah pasti ada ganjarannya di dunia dan di akhirat. Di dunia berupa ketenangan jiwa, kelapangan hati, mencintai kebaikan dan sejumlah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Adapun di akhirat jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik. Dan seorang muslim tentunya ketika mendengarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran pahala, tentunya bersemangat untuk meraihnya. Karena janji Allah tidak pernah luput. Janji Allah pasti hak dan benar. Demikian pula apa yang dijanjikan oleh utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar dan lebih baik. Maka kalau kita bersemangat bekerja, baik sebagai karyawan maupun sebagai pegawai negeri, itu karena ada janji-janji, ada akad-akad bahwa di setiap akhir bulan atau sesuai dengan perjanjian kita akan mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaan kita. Itulah yang membuat kita bersemangat bekerja, sekalipun kita mungkin dalam kondisi yang malas atau capek sedikit, tetap kita berangkat bekerja karena ada akad dan sekaligus ada harapan upah di akhir bulan misalnya. Maka demikianlah seorang hamba, dia sebagai pekerja Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal kelak di akhirat. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk meraih kebaikan lewat amal-amal soleh yang diperintahkan. Sejumlah dalil menjelaskan tentang keutamaan puasa. Di antaranya kita bacakan apa yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz. Beliau berkata fadluhu, keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa, ini kalimat apa namanya yang bersyarat ya, fi'lus syarat. Barang siapa, biasanya ada jawabannya. Barang siapa yang apa? Berpuasa Ramadan. Di barang siapa yang berpuasa Ramadan. Itu satu. Syarat kedua, imanan wahtisaban. Dalam keadaan dia beriman atau karena iman. Pendorongnya dia berpuasa karena iman. Yang mendorong dia berpuasa imannya kepada Allah. Keyakinannya bahwa ini wajib hukumnya. Dia yakini itu, bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan juga karena sekedar kebiasaan, karena saya biasa puasa. Bukan pula karena tidak enakan sama orang. Bukan juga karena hobi, saya suka. Kenapa Anda puasa? Saya suka puasa. Bukan itu. Tapi karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahwa ini kewajiban saya. Saya berdosa jika saya tidak tunaikan. Ya. Itu pendorongnya. Kemudian wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, itu yang mendorong dia berpuasa.
dia mengharapkan pahala dari puasanya, sehingga dia mampu bersabar di siang hari, tidak makan, tidak minum. Ya. Apalagi kalau pengantin baru misalnya, lebih hebat lagi kesabarannya. Makanya dianjurkan orang yang mau, bukan juga bersifat sunnah, tapi kebiasaan Nabi, ya, belum menikah di bulan apa? Di bulan Syawal, setelah lepas Ramadan. Karena biasanya kalau sebelum Ramadan berat ujiannya di siang hari. Ya, untuk mereka inilah tidak boleh dia mencium istrinya atau saat dia berpuasa, karena dikhawatirkan terjatuh ke dalam pelanggaran. Tapi boleh-boleh saja kalau ada yang mau menikah sebelum Ramadan, tidak sah, tidak masalah, silakan saja. Hanya berat ujiannya. Nah, itu tadi ya, dia beriman karena iman dan mengharapkan pahala. Apa jawaban syaratnya? Apa pahala yang dijanjikan? Ghufira lahu, diampuni baginya. Dia diampuni. Apanya diampuni? Apa saja taqaddama, yang telah berlalu, min, dari zambihi, dosanya. Subhanallah. Ini kabar dari Nabi, berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, kita percaya Nabi yang bersabda. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Hanya saja tentu dijelaskan, ada penjelasan dari para ulama terkait dengan hadis ini, bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar tidak bisa terampuni kecuali dengan taubat, kecuali dengan taubatan nasuha. Orang berzina tidak bisa terhapus dengan puasa, bahkan tidak dengan sholat, hingga dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan diampuni dosanya, walau dia sholat sepanjang malam, walau dia puasa, walau dia memperbanyak puasanya, tidak akan diampuni, hingga dia memperbaiki hubungannya, hingga dia minta maaf dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun dosa kecil, kalau banyak dalam waktu yang lama 10 bulan, itu bisa menjadi besar, bisa membinasakan. Termasuk dosa-dosa yang membinasakan adalah dosa-dosa kecil yang bertumpuk. Ya, dan dosa kecil bisa menjadi besar ketika apa? Dibiasakan dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, demikian pula jika dosa ini dianggap enteng, tidak masalah, ini dosa kecil saja. Akhirnya dia melakukan dosa itu dalam keadaan dia menganggap enteng dosa itu, maka pada saat itu juga dosa kecil ini menjadi besar. Itu yang pertama. Kemudian keutamaan yang lain juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu, atau qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal yang maha mulia, ya, lagi maha perkasa, atau maha perkasa lagi maha mulia, berfirman, kullu amali ibnu adam lahu, setiap amalan anak Adam untuk dia, salatnya untuk dia. Ya, padahal sebenarnya semua untuk Allah sebenarnya. Hanya di sini ada kekhususan yang ada pada puasa. Sampai-sampai Allah mengatakan setiap atau semua amalan anak Adam untuknya, illa siyama, kecuali puasa. Coba Bapak-bapak renungkan itu. Hadis ini, hadis qudsi. Semua amalan anak Adam untuk dia,
Salatnya, zikirnya, baca Qur'annya, jihadnya kalau orang berjihad, sedekahnya, orang yang rajin bersedekah untuk dia. Allah katakan untuk dia, kecuali puasa. Berarti puasa punya keistimewaan, memiliki kelebihan yang mungkin tidak ada pada amalan yang lainnya. Nah, jemaah sekalian, kemudian Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sesungguhnya puasa itu untuk saya, ya. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Fa innahu li, sesungguhnya dia untuk saya. Ini disebutkan secara khusus, padahal seluruh amalan hendaknya untuk Allah saja, tidak boleh untuk selainnya. Namun ketika disebutkan lagi secara khusus, puasa ini untuk saya, lagi-lagi Allah ingin menjelaskan bahwa puasa punya kelebihan khusus. Ya mungkin karena puasa ini bisa mendidik orang untuk lebih ikhlas. Apalagi kalau puasa sunnah, tidak ada orang yang tahu bahwa orang ini puasa, ya. Berarti jangan sengaja-sengaja loyo-loyo. Kalau ditanya kenapa loyo sekali, Ki? Saya sedang puasa. Sengaja dia loyo-loyo dirinya supaya ada orang bertanya, kenapa Ki loyo sekali? Saya lihat itu puasa, kata teman. Tapi secara umum orang puasa ini mendidik orang untuk bisa ikhlas. Ketika kita bersendirian di rumah, di kamar, di tempat-tempat yang tidak ada orang di situ, kita bisa tidak makan, kita bisa tidak minum. Kenapa? Karena kita sadar kita sedang berpuasa. Ya, jika saya berbuka maka batallah puasa saya. Ya, ini adalah pendidikan jiwa, mendidik hati untuk selalu terjaga keikhlasannya dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tadi ini mulai dari kata kullu amal ibni Adam sampai fa innahu li wa ana ajzi bih, koma di situ atau titik, ini firman Allah, hadis qudsi. Adapun lanjutannya ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai, junnah, tameng. Apa fungsi tameng, Pak? Melindungi dari serangan musuh. Iya, kita ini punya musuh bebuyutan, musuh abadi, syaitan. Ya, dan bentengnya musuh kita di mana? Syaitan ini. Di mana dia bersinggah sana? Dalam diri kita. Bayangkan jemaah, dia berada dalam diri kita. Musuhnya kita berada pada diri kita. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu berjalan bersama dengan aliran darah manusia. Tidak bisa kita lepas dari syaitan. Sementara dia musuh kita, dia terjaga di setiap saat walau kita tidur. Bahkan saat kita tidur dia mengikat kita dengan 3 ikatan. Coba lihat, Pak. Dalam keadaan terjaga digoda, dalam keadaan tidur diikat. Kami gitu ya, orang yang pergi tidur diikat oleh syaitan dengan berapa ikatan? 3 ikatan. Bagaimana cara melepaskannya? Yang pertama, saat kita berzikir, lepas ikatan pertama. Yang kedua, saat bangkit berwudu, lepas ikatan kedua. Kemudian saat seorang muslim sholat, lepas ikatan ketiga, baru lepas. Jadi orang yang tidak pernah berwudu, orang yang tidak pernah sholat, terus menerus diikat oleh syaitan. Nah, dia berjalan bersama dengan aliran darah kita. Maka orang yang berpuasa dia mempersempit jalannya syaitan, memperlemah kekuatannya. Jemaah sekalian,
Dan adapun kendaraannya syaitan adalah hawa nafsunya kita. Hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kendaraan syaitan. Semakin kuat hawa nafsunya, semakin kuat kekuatan syaitan pada diri kita. Sedang berpuasa, hawa nafsu ditekan. Iya. Hawa nafsu, keinginan. Hatta keinginan yang asalnya mubah boleh ditekan. Ini perlu dipahami Pak ya. Ini tabiat puasa ini. Hendaknya dipahami baik-baik. Tabiat keinginan yang asalnya boleh menjadi tidak boleh. Iya. Apa itu? Makan. Boleh makan Pak? Asalnya? Boleh. Minum? Boleh asalnya. Jima dengan istri? Boleh. Hukum asalnya. Tapi ketika kita berpuasa menjadi haram semuanya di siang hari. Keinginan yang boleh saja ditekan, tidak boleh. Hawa nafsu. Mestinya kalau yang halal saja diharamkan, apalagi yang haram memang. Saya heran kadang. Katanya puasa, tapi nabonceng cewek nah. Ini gimana ini? Dia berpuasa dari sesuatu yang asalnya halal, sekarang dia melakukan sesuatu yang haram. Katanya dia sedang berpuasa, tapi yang haram dia kerja. Nah, ini orang seperti ini masih dikuasai oleh setan walau dia berpuasa. Jauh sekalian. Ini perlu kita betul-betul renungkan ini. Yang halal saja asalnya minum Pak, kita punya minuman kita yang beli, menjadi tidak boleh saat berpuasa. Semestinya yang haram saja, yang halal saja boleh kita tahan, apalagi yang haram. Jangan sekalian saya hormati dan saya muliakan. Makanya puasa disebut junnah, benteng. Iya, dia menjadi benteng dari musuh kita, mendidik jiwa agar hawa nafsu ini terbimbing mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci, sehingga syaitan tidak punya kekuatan untuk menguasai kita. Itu benteng. Itulah fungsi puasa, memperkokoh benteng. Ya, saudara sekalian. Oleh karena itu Rasul mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, ya, fala yarfus, maka jangan yarfus, berkata jorok. Ini adabnya orang yang berpuasa. Bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak minum, bukan sekedar tidak jima di siang hari, tapi dia menjaga lisannya. Karena ini yang paling berat, ini yang paling susah, menjaga lisan, tidak berkata jorok. Yang kedua, wala yashab, wala yashab, dan tidak teriak-teriak. Orang puasa Pak, jangan teriak-teriak. Gimana itu teriak-teriak? Ya sudah, kita pahami teriak-teriak. Ya, masih dari jauh anaknya dipanggil teriak keras. Ya, puasa ini mendidik orang untuk lebih tenang. Ya, tidak apa? Tidak kejili-jili, tidak teriak-teriak. Bagaimana dengan di pasar ini? Iya. Kecuali teriakan itu mengandung maslahat. Ada orang mau jatuh, hampir jatuh, akan jatuh. Kalau kita tidak teriakin, mungkin betul-betul jatuh. Maka ini boleh kalau mengandung maslahat. Artinya orang yang suka teriak-teriak ini kerjanya teriak-teriak memang. Ya, ini yang dijaga saat berpuasa. Lagi-lagi terkait dengan lisan. Nah, wala yajhal, ini terkait dengan perbuatan. Dua yang terkait dengan lisan, tidak berkata jorok,
tidak teriak-teriak, kemudian terkait dengan perbuatan dan tidak memperbodoh diri, tidak melakukan aktivitas yang terkesan dia memperbodoh dirinya karena tidak ada manfaatnya. Mulai dari pagi sampai duhur main apa? Main domi. Dari duhur sampai asar main apa lagi? Main catur, supaya katanya tidak dirasa puasanya. Ya sekalian, saya hormati dan saya muliakan, maka dia hindari hal-hal yang ya tidak bermanfaat bagi dia. Bulan puasa bukanlah bulan yang identik dengan bermalas-malasan atau tidur. Ada hadis dhaif bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Agena akhirnya tidur sepanjang hari. Katanya tidurnya orang yang puasa ibadah katanya. Lepas sampai subuh, tidur sampai setengah 12. Sudah sholat duhur, tidur lagi sampai asar, katanya ibadah. Ini salah. Pertama, hadisnya dhaif. Yang sekalian, perang Badar terjadi pada bulan apa? Perang Badar bulan Ramadan. 17 Agustus 45 terjadi bulan apa? Bulan Ramadan juga. Jadi tidak boleh diidentikan bulan Ramadan bulan malas, bulan tidur. Silakan beraktivitas seperti biasa. Ya, silahkan beraktivitas seperti biasa, walaupun aktivitas ibadahnya jauh lebih dimaksimalkan, terutama bacaan Qur'annya misalnya. Ya, sampai-sampai sebagian ulama ketika masuk bulan suci Ramadan, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dia tutup majelis ilmunya. Beliau tutup majelis ilmunya. Beliau konsep membaca Al-Quran. Nah, majelis ilmu besar pahalanya, apalagi pembacaan hadis. Tapi beliau tutup, ya, karena biasanya kalau pembacaan hadis ada rawi yang disebut, ini lemah orangnya, ini begini, ini begini, ini begini. Beliau tutup dulu. Kalau ulama Pak membahas hadis bukan sekedar dibaca begini, dia baca rawinya, orang-orangnya, dan itu disebutkan orangnya ini bagaimana, orangnya layak tidak diterima hadisnya. Nah, itu harus disebut itu, sehingga mereka tutup itu. Tidak ada pembicaraan tentang orang, walaupun itu sah-sah saja. Artinya apa? Hendaknya di bulan suci Ramadan ini betul-betul menjaga lisan dari tidak membicarakan orang lain kecuali kebaikan saja. Ya, kecuali orang tertentu yang boleh disebut keburukannya, seperti Firaun, ya, dan orang-orang yang semisal dengannya. Nah, jemaah sekalian, hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim marratain. Kalau tadi Pak terkait dengan menahan diri dari merugikan orang lain, Pak ya, kita menahan diri dari tidak merugikan orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Jangan kata-katai orang, ya, jangan berkata jorok, ya bisa memancing orang lain. Nah sekarang orang lain yang menzalimi kita, ya, kerugian datang dari orang lain yang ditimpakan kepada kita. Bagaimana sikap orang yang berpuasa? Di sini Nabi mengatakan, fa in syatamahu ahadun, jika ada orang yang mencelanya. Sekarang dia dicela. Tadi kan dilarang dia mencela. Jangan mencela orang, jangan menggibai orang, ya. Jadi sekalian, sekarang bagaimana kalau orang yang mencela dia, orang lain yang mencela dia, bahkan kata Nabi SAW, qatalahu, atau dia memeranginya, dia ingin memukulnya, maka falyakul, ini perintah dari Nabi, hendaklah dia berkata, inni shaimun, saya puasa. Dua kali Nabi sebut inni shaim, saya puasa. Tidak ada jawaban bagi orang yang mencela kita
kecuali ini, saya puasa. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, dia berbisik kepada dirinya, saya puasa. Artinya orang puasa tidak layak meladeni orang seperti ini. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah betul-betul kau berkata kepada orang yang hendak memerangimu atau yang mencelamu, katakan sama dia, saya puasa. Artinya jangan kau ganggu saya. Karena mengganggu orang yang sedang berpuasa beda hukumnya dengan mengganggu orang yang sedang tidak berpuasa. Kan begitu, Pak? Menggibai orang yang sedang berpuasa dengan menggibai orang yang tidak sedang berpuasa beda. Dan menggibahnya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa beda juga. Dosanya lebih besar. Sedang beribadah bermaksiat, itu beda. Sementara beribadah dia bermaksiat, itu beda hukumnya dengan orang yang sedang tidak beribadah bermaksiat. Maka sedang berpuasa, jaga lisan, karena tingkat dosanya lebih besar daripada saat kita sedang tidak berpuasa. Maka dua-duanya, kata ini shaim berlaku kepada orang yang hendak memerangi kita atau memukul kita. Nah, kita ucapkan ucapan itu, maupun kepada diri kita sendiri, ya, supaya tidak ada keinginan untuk membalasnya. Karena jika kita membalasnya berarti kita sama dengan dia. Ini diantara adab orang yang sedang berpuasa. Berarti puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, termasuk juga mempuasakan anggota badan kita. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu 3 macam. Ya, ada 3 macam orang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang-orang pada umumnya. Puasanya orang-orang pada umumnya, yang mana beliau mengatakan, kam min shaim hadzahu min syami illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang berpuasa, kata beliau. Ini kabar ya, ini berita dari Nabi. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak sedikit jumlahnya, namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya. Kalau tadi kan mengharapkan apa? Mestinya ampunan, pahala besar, dan janji-janji yang lainnya di dunia dan di akhirat. Namun kata Nabi, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya. Semestinya dia masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Semestinya dosa-dosanya gugur. Semestinya dia dijauhkan dari api neraka. Tapi ternyata dia tidak dapatkan semua itu. Yang dia dapatkan hanya al-ju' wal atash, lapar dan haus saja. Itu yang dia dapat. Itu yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia memahami puasa itu hanya tidak makan, tidak minum. Sehingga itu yang dia dapat. Tidak dapat makanan, tidak dapat minuman. Ya, mas sekalian saya hormati dan saya muliakan, dia tidak berpuasa dari menggibahi orang. Dia tidak berpuasa dari berdusta. 2 ucapan yang kata para ulama bisa menjadi sebab batalnya pahala puasa. Sah puasanya secara syar'i, tidak perlu dia ganti, tapi batal pahalanya. Seperti disebutkan Nabi tadi, tidak dapat apa-apa. Di antara amalan atau perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa, pertama dusta, yang kedua ghibah, menggibai orang. Ini betul-betul kita jaga ini. Dijaga betul lisan. Wallahu alam ya. Ini mungkin salah satu hikmah syariat puasa orang-orang sebelum kita apa? Tidak berbicara. Seperti puasanya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Termasuk juga puasanya Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Ar-Rahman untuk
berpuasa, maksudnya untuk tidak berbicara kepada manusia. Iya. Tapi betul-betul ini, iya betul-betul tidak bicara, ya kan? Kapan bicara? Mengajak orang bicara atau menjawab pertanyaan, batal puasanya. Berat ya? Iya. Untuk puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bicara, tapi yang tidak mengandung unsur dosa dan maksiat. Karena jika tidak, maka pahala puasanya batal, sekalipun dia tidak harus mengganti puasanya. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, inilah puasa yang diinginkan, yakni bukan sekedar jenis yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua atau jenis yang kedua, puasanya orang-orang khusus, khawas. Khawas artinya orang-orang khusus. Bagaimana puasanya mereka? Di samping mereka tidak makan, tidak minum, jangan juga Pak seperti disalahpahami, dia bilang kau lihat itu minum dan makan itu bukan atas keinginannya. Itu dia tetap dia wali Allah itu. Dia kau lihat minum tapi dia tidak minum. Wah, ini repot kalau begini, Pak. Ini wali juga tapi wali syaitan. Kan ada itu. Katanya wali majdub katanya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak apa? Tidak menutup aurat, malah tidak pakai baju, merokok lagi, duduk di atas mimbar, katanya ini wali majdub ini. Orang-orang pakai sorban pun cium tangannya. Ini bahaya Pak seperti ini. Kok bisa ya? Ya, orang-orang seperti ini dianggap wali. Ya, bisa juga wali tapi wali syaitan. Atau boleh jadi memang orang gila, kasihan. Orang gila asalnya dia tidak berdosa dia, betul. Orang gila tidak berdosa walau tidak puasa, ya kan? Tidak sholat, tidak dosa dia. Tapi yang berdosa adalah orang yang menganggap dia wali. Ya, yang berdosa adalah kita tidak bisa juga mengatakan dia wali syaitan, nggak bisa juga. Ya, itu keliru juga. Nggak boleh kita mengatakan ini wali syaitan, karena boleh jadi memang dia gila. Ya kan? Orang yang gila disamakan anak kecil. Orang yang gila seperti orang yang tidur. Seluruh amalannya tidak dianggap, di off. Malaikat tidak mencatat. Apapun ucapannya, apapun perbuatannya, tidak ada catatan baginya. Terus sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, jadi ini level yang kedua. Mempuasakan seluruh anggota tubuh, anggota badan, terutama jendela-jendela hati, kata para ulama. Yang mana jendela hati? Jendela hati itu mata. Nah, ini yang paling repot juga ini, mata. Keluar rumah sudah lihat maksiat, tidak bisa dihindari. Di luar sana banyak orang tidak pakai jilbab misalnya. Dosa tidak Pak? Kita lihat. Nah, tidak bisa tidak dilihat, pasti dilihat. Maka di sini yang penting jangan menatap. Apa bedanya Ustaz melihat dengan menatap? Melihat ya dilihat, tapi kalau menatap betul-betul ditatap. Bahkan mungkin orang yang ahli mengukur, dia tahu sekian meter ini tingginya ini orang, ya kan? Subhanallah. Jangan. Ini yang tidak boleh. Melihat tidak bisa dihindari, tapi yang dilarang memandang atau menatap, melihat berlama-lama. Ini dijaga oleh orang yang berpuasa. Dijaga Pak. Nah, telinga. Jendela hati yang kedua, telinga. Disterilkan pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang haram. Sebagian ulama, bukan ulama apa, sahabat, saya lupa namanya, dia pernah mendengar suara musik, dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya dari mendengarkan musik. Setidaknya untuk di rumah-rumah kita. Kalau rumah tetangga mungkin sulit untuk dilarang ya. Tapi setidaknya di rumah kita, mulai dari HP. Ayo Pak, mulai kita sterilkan sekarang. Periksa coba HP-HP kita. Jangan sampai ada lagu-lagu Nasim Panganatta.
atau nak simpan istri kita, atau malah kita yang simpan, ya kan? Dikiranya dengar murattal, tidur, pengantar tidur, isi kalinya lagunya slen, lagunya metal, ya. Anak-anak muda sekarang ini suka sekali dengan lagu-lagu apa ini? Lagu-lagu Korea ya, BTS dan yang lainnya. Ini tinggalkan ini jamaah sekalian. Saya tahu ini istilah-istilah begini karena itu anak-anak santri biasa. Saya sebut-sebut bilang ini ternyata bahaya anak-anak kita sekarang, Pak. Ini yang seperti ini malah masuk di pondok-pondok pesantren, Pak. Pengaruh drakor ya, drama Korea. Masuk sampai ke santri-santri. Sampai baju-bajunya, lambang-lambangnya ada sama mereka. Ini anak-anak santri yang memang asalnya dari luar ya, masuk kita terima. Luar biasa ini anak-anak ini. Terus sekalian saya hormati dan saya muliakan. Iya, pertanyaannya, maukah kita berubah? Kalau tidak, maka yakin saja puasa kita akan tetap seperti tahun lalu. Ya kan? Nilai puasa kita, kadar puasa kita masih akan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita tidak siap, tidak berani untuk berubah, mengubah diri kita untuk lebih baik. Gimana, Pak? Berani kira-kira, Pak? Untuk menghapus lagu-lagu yang ada di HP kita. Termasuk nada dering. Tolong ini. Ini jadi masalah ini. Kita sementara sholat jamaah, asyiknya, bagusnya, bacaannya imam. Tiba-tiba nada dering berbunyi. Lagunya Roma Irama muncul. Balas si kita. Iya kan, Pak? Benar ini. Ini bahaya, Pak, mengganggu. Pernah saya Sudais, hafizahullah taala, imam Masjidil Haram. Dia menangis, Pak. Dia menangis. Setelah selesai sholat dia menangis. Lalu dia ceramah kepada jamaah. Dia katakan, di rumah saya saja, saya tidak pernah mendengarkan lagu dan musik. Sekarang di rumah Allah saya dengar. Di rumah, kata dia, tidak pernah saya dengar musik. Sekalinya saya sedang berada di Masjidil Haram, saya dengar musik, menangis beliau. Ini tolong. Makanya betul itu. Ada biasa ditulis di depan, tolong HP-nya di silent dan seterusnya. Karena biasa kadang dilupa lagu-lagu yang terdengar. Biasa kadang dia kalahkan ya keindahan suaranya Pak Imam. Ini yang bahaya. Nyo sekalian saya hormati dan saya muliakan. Sudah masuk waktu belum? Sudah masuk nih. Saya habiskan dulu sedikit lagi. Itu jenis puasa yang kedua, Pak ya. Kalau tingkat ketiga ini sebenarnya sholat isya itu bisa ditunda sedikit saja. Itu Nabi pernah qomat. Nabi sudah qomat, sudah berada di posisi imam. Sahabat sudah qomat, tiba-tiba ada yang bertanya. Sudah qomat bertanya. Nabi jawab pertanyaan orang ini sampai sahabat ketiduran, tidur duduk. Itu artinya boleh sedikit saja, Pak. Sholat isya juga diantara sunnahnya, jika mampu, sekiranya mampu ditakhirkan sedikit. Cuma sedikit orang yang mampu, sesuai kondisi. Kalau cepat orang berkumpul, kita sholat. Nah, sedikit lagi saya selesaikan. Kalau jenjang yang ketiga itu, Pak, puasanya orang khawasul khawas, orang khususnya khusus. Ini tingkatan puasanya para nabi dan rasul dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Apa itu? Segala sesuatu yang bisa menghalangi hatinya dengan Allah, dia puasa, dia hindari. Apa saja yang bisa menghalangi hubungannya dengan Allah, dia pangkas. Wah, ini kan luar biasa, Pak. Apa saja. Jemaah, baik, kita lanjutkan hadisnya lalu kita tutup. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis shaim, benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah yaumal qiyamah, lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat, min dari rihil misik, aroma kasturi. Kasturi, Pak, misik, bukan kasturi kijan seperti yang biasa dijual 25.000 bibitnya, ya kan? Ada 25.000 8 mili atau 10 mili. Kalau bibit 25.000, bukan itu. Namanya jitu.
Kalau aslinya misik Pak 2 mili atau 4 mili itu harganya 30 jutaan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Syafiq, pernah dia sebutkan itu, memang bahan bakunya dari kijang, kasur kijang. Dari kijang, minyak kijang ya, itu mahal sekali. Nah, walisaim farhatan, dan bagi orang yang berpuasa baginya 2 kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dengannya dia bergembira. Faida atau idza aftara fariha bi fitri, ketika dia berbuka dia bergembira dengan bukanya. Kenapa? Dia telah selesai menunaikan kewajibannya, dia bersyukur. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, dan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya kelak di akhirat, dia bergembira dengan puasanya. Hadis ini juga muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Jemaah sekalian, saya kira ini apa yang sempat kita bacakan. Masih ada 1 kali pertemuan ya, masuk Ramadan. Masih ada 1 kali lagi pertemuan kita masuk bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.